Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat walaupun statusnya kita masih di rumah saja. Masih belum bisa bertatap muka kuliahnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap kuliah gitu ya. Menuntut ilmu. Nah, hari ini saya tidak pakai PowerPoint gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang modul yang sudah saya bagikan, nggak saya bagikan ya, cuman saya minta Anda memilikinya dengan cara apapun gitu ya. Nah, dalam hal yang positif tentunya caranya ya. Nah, Anda punya modulnya, entah itu pinjam gitu ya atau beli gitu ya. Nah, modul ini sangat penting sebenarnya buat kita sebagai dasar kita sebelum menjadi seorang konselor. Nah, modul ini membahas dalam satu modul ini sebenarnya ada dua modul gitu, ada modul 1, modul 2. Cuma modul 1 yang akan kita fokuskan pada perkuliahan ini. Untuk modul 2 itu akan akan dibahas sebenarnya pada materi di selanjutnya. Nanti kita akan coba juga, mudah-mudahan sempat. Kalau enggak berarti modul 2 mungkin nanti di mata kuliah lanjutan dari mata kuliah ini. Nah, di modul 1 ini juga terdiri dari 3 gitu ya. Jadi ada bagian A, B, dan C gitu ya. Jadi dalam kegiatan dari mendengarkan video saya ini, saya harapkan sambil Anda membuka buku modulnya gitu ya. Nah, dalam modul itu ada yang pertama sikap dalam hubungan konseling, yang kedua kemampuan dasar dalam hubungan konseling, dan yang ketiga beberapa hal praktis dalam hubungan konseling. Jadi itu 3 isi bagian modul 1 yang akan kita coba ulas gitu ya secara singkat saja, karena Anda sudah baca, saya rasa sebagai mahasiswa kan pasti pemahamannya udah lebih bagus gitu ya ketika membaca. Oke, silakan dibuka modulnya. Kita mulai dari sikap dalam hubungan konseling bagian A. Yang itu pertama adalah, jadi bagian A ini juga terdiri dari 5 gitu ya. Nanti bagian B 5, bagian C 5. Tapi saya akan bahas satu-satu dulu gitu ya. Kita bahas yang bagian A dulu. Yang pertama adalah keyakinan konselor tentang kebaikan dan kecenderungan positif manusia gitu ya. Jadi menurut konselor, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa manusia itu punya kebaikan dan kecenderungan yang positif. Kemudian manusia itu pada dasarnya baik. Klien itu adalah manusia, maka klien adalah orang yang adalah punya kecenderungan yang baik gitu ya. Nah, ini harus Anda tanamkan dalam diri Anda sendiri sebagai calon konselor, bahwa setiap klien yang datang pada Anda, mereka pada dasarnya baik gitu ya. Kemudian ketika dia mengalami masalah, maka kecenderungan kebaikan tadi terganggu gitu ya. Jadi bukan jadi jahat dia gitu ya. Jadi kecenderungan positifnya tadi menjadi terganggu, sehingga dia melakukan hal-hal yang menurut kita itu tidak baik gitu ya di mata orang awam lainnya gitu ya. Nah, tugas kita adalah membantu klien menemukan, mengungkapkan, dan mengembangkan kebaikan-kebaikan tersebut gitu ya. Jadi kalau kita baca di kalimat selanjutnya, bahwa kecenderungan positif itu kadang-kadang terganggu karena klien mengalami suatu masalah. Nah, tugas kita membantu meringankan beban si konseli dan membebaskannya dari gangguan itu sehingga dia menjadi baik lagi gitu ya. Jika klien itu sudah terbebas dari gangguan-gangguan tadi, maka dasar-dasar kebaikan, kecenderungan positif akan terwujud kembali gitu ya. Jadi maksudnya gimana ketika seorang siswa membolos gitu ya, kan itu kita memandang itu hal negatif ya, dia membolos itu kan hal negatif. Tapi kita kembali ke prinsip bahwa manusia, atau dimana klien kita adalah manusia, itu punya kecenderungan yang positif. Kenapa dia bolos? Kita harus cari tahu. Nah, itulah gunanya kalau kita konseling ada tahap penjajakan. Kita menjajaki. Kenapa dia bolos? Misal pasti ada alasan di balik kenapa dia bolos. Setelah kita tahu, oh dia ternyata bolos karena dia tidak suka mata pelajaran ini. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana dia kemudian menjadi menyukai mata pelajaran ini. Nah, ketika dia sudah menyukai mata pelajaran ini, kecenderungannya untuk berbuat baik lagi akan terjadi. Dia akan mulai masuk kuliah, masuk di mata pelajaran itu lagi gitu. Jadi memang ketika kita mampu menemukan gitu ya, apa sih sebenarnya penyebab dari masalah si klien, maka kita bisa mengembalikan kecenderungan-kecenderungan positif dan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri klien. Jadi Anda sebagai konselor harus mampu dan bersikap demikian.
Nah, ini harus Anda terapkan mulai dari sekarang, tidak hanya kepada klien, tapi Anda latihkan kepada semua yang Anda temui. Misalnya Anda punya adik gitu ya. Adik saya kok usil gitu ya. Oke, Anda harus tahu apa yang menyebabkan dia usil gitu ya. Kecenderungan apa? Kecenderungan positifnya menjadi terganggu itu karena apa gitu ya. Oh, ternyata dia usil karena dia butuh diperhatikan. Anda semua sibuk, orang tua sibuk, kakak-kakaknya sibuk, dia tidak ada yang memperhatikan, sehingga dia berbuat usil misalnya gitu ya. Jadi kalau kita pakai itu bahwa klien kita itu positif, punya kecenderungan positif, dan manusia itu baik, dan klien kita manusia, maka dia adalah orang baik gitu. Jadi ketika klien Anda datang nanti ketemu pertama, walaupun Anda sudah tahu, misalnya nanti Anda jadi guru BK, kemudian guru-gurunya udah bilang, itu si A nakal, suka bolos, nggak pernah bikin tugas. Nah, itu jangan jadikan sesuatu yang Anda tanamkan dalam kepala Anda ketika ketemu si klien. Anda tetap harus berpikir bahwa klien saya ini adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang positif. Kenapa dia sampai punya label A, B, C dari guru-guru tadi? Pasti ada sesuatu yang mengganggu. Nah, itu yang harus Anda temukan, Anda gali, dan Anda entaskan tentunya gitu ya. Itu adalah bagian pertama. Jadi saya ingatkan kembali bahwa hal pertama yang harus Anda miliki adalah keyakinan Anda tentang kebaikan dan kecenderungan positif manusia. Ingat ya, mulai sekarang setiap nengok orang, Anda harus berpikir, oh, orang ini baik dan orang ini punya kecenderungan yang positif. Kalau dia seperti ini pasti ada alasan di baliknya gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sikap konselor menerima klien sebagaimana adanya. Hal kedua adalah kemampuan konselor untuk benar-benar menerima klien sebagaimana adanya. Dasar dari kemampuan ini adalah penghargaan terhadap orang lain. Dalam hal ini, sebagai seorang yang pada dasarnya baik, kita punya dua unsur gitu. Yang pertama, konselor berkehendak untuk membiarkan adanya perbedaan antara konselor dan klien. Yang kedua, konselor menyadari bahwa pengalaman yang akan dijalani oleh klien dalam adalah usaha yang penuh dengan perjuangan, pembinaan, dan perasaan. Nah, penerimaan konselor terhadap klien ini terkait dengan tidak adanya pemberian penilaian gitu ya terhadap si klien kita. Oke. Konselor tidak menerapkan sesuatu ukuran terhadap ciri-ciri ataupun keadaan apapun dari si klien. Konselor tidak menetapkan syarat-syarat tertentu untuk yang harus dipenuhi si klien sebelum dia melakukan konseling gitu ya. Misalnya ungkapan jika maka gitu, itu nggak boleh. Misalnya, jika kamu mau konseling sama saya, maka kamu harus berpakaian rapi gitu ya. Kalau kamu mau konseling sama saya, kamu harus bayar saya dulu gitu ya. Nah, itu jika maka. Jadi kita terima klien kita itu apa adanya. Jadi ketika dia datang kepada kita menerima dia dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangan yang dia bawa gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa proses konseling itu bukan proses yang mudah gitu ya. Akan banyak tantangan-tantangan yang akan dialami oleh klien kita gitu ya. Oke. Itu terkait nomor 2. Oke, saya lupa tadi ya. Untuk tugas dan pertanyaannya kita jawab sama-sama. Yang pertama ya bagian A tadi ya, bagian 1. Sebutkan sikap dan pandangan Anda tentang seorang siswa yang datang kepada Anda minta bantuan. Nah, itu saya rasa Anda bisa jawab bahwa Anda menilai bahwa siswa yang datang pada Anda adalah orang baik, dia punya kecenderungan positif gitu ya. Kalau kenapa dia menjadi seperti ini, berarti ada sesuatu yang mengganggunya. Yang kedua, yang B, sebutkan beberapa sikap dan pandangan negatif atau tidak semestinya tentang siswa. Nah, banyak nih, misalnya, oh siswanya nakal, siswa ini bodoh, siswa ini pembolos, nah, gitu. Itu pandangan-pandangan negatif Anda gitu ya. Biasanya itu terkontaminasi dari laporan-laporan orang-orang sekitar. Sebutkan akibat yang muncul pada diri siswa kalau Anda berpandangan negatif gitu ya. Dia nggak mau konseling, itu udah pasti salah satunya gitu ya. Oke, kita kembali kepada pemberian penilaian sebagaimana adanya gitu ya. Jadi konselor menerima klien sebagaimana adanya. Jadi terima dia gitu ya ketika dia datang pada Anda. Ini kalau di luar sekolah mungkin dia datang pada Anda nggak rapi, tidak wangi gitu ya, acak-acakan, itu harus terima. Jadi Anda tidak boleh memberikan penilaian-penilaian saat si klien datang pada Anda gitu ya. Kita jawab. Yang pertama, jika seandainya Anda tahu sebelumnya bahwa siswa yang datang meminta bantuan adalah anak nakal, pemalas, perokok, prestasi rendah gitu ya,
Bagaimana Anda menerimanya? Nah, oke. Pertanyaannya adalah apakah Anda harus pura-pura lupa gitu ya, ataukah bagaimana gitu ya. Nah, sebenarnya kita pura-pura lupa nggak mungkin ya gitu ya. Orang baru dikasih tahu sama guru mata pelajarannya, sama wali kelasnya, ini konseling bu si B gitu ya, perlakuannya begini-begini gitu ya. Iya, Anda tidak melupakan, Anda hanya meninggalkan gitu ya. Beda ya melupakan sama meninggalkan. Kalau melupakan kita benar-benar nggak ingat ya, tapi kalau meninggalkan nggak, kita tetap ingat, cuman dia kita taruh di belakang gitu ya, di luar ruang konseling gitu. Jadi ketika anak itu masuk, semua labelnya Anda taruh di luar, anak itu masuk dengan dirinya murni gitu ya, hanya dirinya gitu ya. Jadi label itu ditinggalkan di luar. Jika konselor harus menerima klien apa adanya, perlukah memperhatikan tentang kumulatif record gitu ya? Sebenarnya nggak perlu gitu ya. Kenapa? Karena memang kita menerima klien itu polos gitu ya, bahasanya polos, dan artinya semua embel-embel itu tinggal di luar. Dia datang kepada kita seperti kita tidak tahu siapa dia gitu ya, kita tidak ngerti siapa dia, tidak tahu, dan dia konseling sama kita baru kita mengerti dia gitu ya. Perlukah konselor mengungkapkan jati diri melalui instrumen gitu ya? Nah, jadi kalau gitu nggak perlu dong kita belajar instrumen kemarin. Nah, itu lain lagi. Instrumen itu perlu gitu ya, kalau memang harus mengungkapkan, karena bisa juga kita konseling berdasarkan hasil instrumen gitu ya. Jadi yang dimasukkan tidak perlu tadi saya masukkan adalah ketika klien datang dengan segala macam keburukan yang sudah dinilai oleh orang lain, Anda terima dan Anda terima dari orang lain, kemudian Anda konseling dengan bahan itu, enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga, sikap konselor penuh pengertian terhadap klien. Hal ketiga ialah bahwa setiap orang ingin dimengerti. Jadi nggak hanya wanita yang dimengerti ya, tapi semua orang ingin dimengerti. Jika hubungan konseling akan membuat sesuatu yang baik, maka pengertian yang menyangkut klien harus mencakup secara jelas, benar, dan menyeluruh dari semua apa yang dikemukakan oleh klien. Semua pernyataan klien baik langsung atau tidak langsung, jadi verbal, non verbal, dan yang tidak kalah pentingnya gitu ya. Jadi baik verbal non verbal itu perlu dijangkau dan dimengerti oleh si konselor. Ini maksudnya apa? Jadi kan ketika klien datang itu kadang-kadang iya, kalau dia bisa cerita dengan mulus gitu ya, kadang-kadang kan dia juga susah untuk bercerita. Nah, kita harus memperhatikan gerak-gerik dia secara verbal dan non-verbal, atau bahasa kerennya body language gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah Anda pelajari di mata kuliah psikologi ya. Psikologi apa ya? Mungkin psikologi kepribadian kali ya. Nah, jadi membaca bahasa tubuh mungkin tidak belajar detail gitu ya, karena kan tidak ada psikologi khusus yang kita bahas tentang itu gitu ya. Tapi kalau mungkin Anda jurusan psikologi, mungkin Anda pernah membahas tentang hal ini. Nah, tapi Anda perlu membaca sedikit-sedikit gitu ya, perlu mengerti lah gitu ya. Maksudnya Anda bisa membaca mimik kan, misalnya oh dia ketika cerita tuh mukanya sedih gitu ya, ketika cerita itu dia menangis gitu ya, ketika cerita itu dia sering tersendat-sendat gitu ya, atau ketika cerita mungkin dia mainin jilbabnya gitu ya sambil nunduk aja nggak mau nengok Anda gitu ya. Jadi Anda baca semuanya, termasuk dia tertunduk aja gitu ya, atau dia malah tertawa gitu. Nah, jadi semua hal itu harus Anda baca, bahasa-bahasa verbal dan bahasa non verbal gitu ya. Oke, jadi bisa jadi klien yang datang pada Anda justru datang nangis gitu ya, datang nangis gitu kan, kita nggak tahu ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu Anda perhatikan gitu ya. Usaha apakah yang harus Anda lakukan untuk mengerti klien gitu ya? Kalau menurut saya usaha Anda adalah Anda harus belajar dengan keras dulu tentang berbagai ilmu psikologi gitu ya. Gimana Anda memahami klien ketika datang gitu ya. Gitu. Kemudian Anda sering berlatih, itu adalah usaha yang penting. Kemudian apakah akibat yang dapat timbul dari diri klien bila konselor tidak mengerti tentang dirinya ya, dia nggak mau konseling lagi, dia nggak percaya konseling lagi, dia merasa dia tidak dihargai, merasa tidak tidak dimengerti ya gitu ya. Yang ketiga, bagaimana suasana kejiwaan klien bila dia merasa bahwa dirinya benar-benar dimengerti oleh konselor ya, dia sangat bahagia mungkin,
dia merasa, semua orang yang merasa dimengerti akan merasa lega gitu ya, akan merasa bahagia bahwa ada orang yang peduli sama dia. Nah itu ya yang ketiga ya. Jadi yang ketiga. Yang keempat, sikap konselor terhadap nilai dan norma. Hal keempat adalah mengenai norma dan nilai. Oke, beberapa negara mungkin ada yang konselingnya netral terhadap norma gitu ya. Nah ada pula negara-negara yang memang kuat terhadap konseling terkait dengan norma dan nilai-nilai gitu ya. Nah untuk di negara kita sendiri, kita cuma lumayan kuat untuk menganut konseling yang terkait dengan norma dan nilai gitu ya. Jadi golongan konselor ini, ada golongan konselor yang tidak bersifat netral terhadap norma dan nilai yang dianut oleh klien. Mereka siap membicarakan secara terbuka dan terus terang tentang norma dan nilai-nilai itu. Konselor berpendapat bahwa sikap netral terhadap norma dan nilai itu bisa berbahaya karena klien dapat beranggapan bahwa konselor menerima dan bahwa bahkan menyetujui norma dan nilai itu, walaupun norma dan nilai itu tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, konselor tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap norma yang berlaku. Sebenarnya, suka atau tidak suka, langsung atau tidak langsung, konselor akan menyertakan norma dan nilai yang dianutnya dalam hubungan konseling dengan klien. Masalahnya sekarang, bolehkah konselor memaksakan norma dan nilai yang dianut kepada klien? Ya, tentu jawabannya tidak gitu ya. Konselor dapat membicarakan secara terbuka terus terang segala sesuatu yang menyangkut norma dan nilai. Oke, bagaimana berkembangnya dan bagaimana akibat yang timbul dari nilai-nilai dan norma tersebut gitu ya, apabila dianut, diabaikan atau dilanggar. Nah, jelaslah bahwa norma dan nilai perlu dibahas dari segenap seginya agar klien memiliki bahan yang cukup dan mengambil keputusan tentang norma nilai yang diambilnya. Perlu dicatat pada akhirnya klienlah yang hendaknya mampu menghasilkan keputusan untuk dirinya terkait dengan norma dan nilai tersebut gitu ya. Nah, jadi gini, kita gitu ya sebagai konselor atau Anda nanti sebagai calon konselor sekarang ini, Anda harus punya norma dan nilai yang kuat. Kita adalah negara yang menganut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita semua di Indonesia wajib memiliki agama. Nah, salah satu norma berarti norma agama. Kedua, kita adalah warga yang hidup di lingkungan masyarakat. Berarti ada norma masyarakat di sana. Kemudian ada norma asusila, banyak lagi norma sosial, kemudian nilai-nilai budaya, nilainya semuanya ada gitu ya. Nah, sebagai konselor, sebagai calon konselor, itu semua harus Anda miliki gitu ya. Anda sendiri harus punya itu gitu ya. Jangan sampai keluar ungkapan-ungkapan bahwa itu guru BK perlu di-BK-in gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena Anda sendiri tidak punya basic yang kuat, landasan yang kuat menjadi seorang konselor gitu ya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan gitu ya. Dan mungkin bukan saya aja gitu ya, atau banyak juga konselor-konselor lain yang juga tetap berusaha selalu gitu ya, bagaimana kita punya norma dan nilai yang bagus. Saya, Anda gitu ya, dan semua kita, kalau kita baca lagi jenjang ya seorang konselor gitu ya, ada konselor yang paling tinggi itu konselor yang mempribadi, konselor yang tidak hanya ketika konseling menjadi konselor, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia jadi konselor. Maksudnya apa? Ketika kita menerapkan poin-poin tadi, misalnya poin pertama ya, kita menerapkan dalam kehidupan kita bahwa semua orang itu baik, semua orang itu punya kecenderungan positif. Berarti kan itu sudah mempribadi dalam diri kita. Misal gitu ya, nggak usah ngomong klien dulu, kita ngomong teman tetangga gitu ya, tetangga kita ngomongin kita gitu ya, si Vira itu gitu ya. Nah, ketika kita jadi konselor, maka harusnya kita berpikir, ada sesuatu dalam diri tetangga saya itu sehingga dia ngomongin saya gitu ya. Ada kecenderungan positif yang terganggu gitu ya, sehingga dia ngomongin saya. Nah, itu namanya kita menjadikan konseling atau ilmu-ilmu konseling ini mempribadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Yang kedua tadi ya, kita tidak boleh terkait dengan menilai gitu ya, kita harus menerima. Yang ketiga, kita menerima. Jadi ketika kita sudah menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita dapat menjadi
konselor yang mempribadi tadi saya bilang. Jadi kita udah masuk ke tingkatan tertinggi seorang konselor gitu ya. Terus pertanyaan, apakah Ibu Vira sudah seperti itu gitu ya? Ya, saya jujur saya belum bisa seperti itu. Cuman saya selalu berusaha untuk seperti itu gitu ya. Nah, kita kembali ke nomor 4 tentang masalah norma dan nilai. Jadi, ketika misalnya datang klien dengan beda norma budaya dengan kita, beda nilai-nilai budaya. Ketika kita tidak paham, kita tidak boleh memaksakan diri. Nah, misal gitu ya. Yang datang adalah klien dengan suku yang patriarkat gitu ya, patrilineal gitu ya. Nah, sementara saya lahir dari suku yang matrilineal. Ketika dia cerita tentang tentang suatu adatnya mungkin yang menjadi permasalahan gitu ya. Nah, saya nggak boleh memaksakan diri untuk mengikuti yang suku atau adat saya gitu ya. Misalnya adat Minang yang paling hafal sama semua orang adalah bahwa di Minang itu gitu ya, yang melamar itu perempuan. Nah, itu jadi paling hafal lah sama semua orang gitu ya. Kemudian yang datang ini adalah patrilineal, di mana yang melamar itu adalah seorang laki-laki. Nah, si kalian cerita tentang itu ke saya, masalahnya itu gitu ya, masalah tentang melamar gitu ya. Kemudian saya mengatakan bahwa nggak bisa, yang lamar itu harus calon istri kamu gitu ya, atau kalau dia perempuan yang lamar itu harus kamu gitu. Jadi nah itu nggak bisa. Nah, makanya saya harus berdiskusi. Kalau di adat kamu gimana? Nah, gitu. Itu kalau terkait adat. Bisa lagi apa terkait misalnya dengan agama gitu ya. Saya Muslim, kemudian ada mungkin yang klien saya adalah Nasrani atau Hindu atau Buddha. Ketika dia konseling kan saya nggak memahami agamanya dengan baik gitu ya. Dan artinya saya tentu tidak tahu detail-detailnya. Ketika saya tidak tahu, saya boleh tanya. Nah, kalau di Islam begini, kalau di agama kamu seperti apa itu gitu ya. Mari kita diskusikan. Jadi boleh kita diskusikan, bukan kita memaksa gitu ya. Kamu harus pakai ini gitu ya. Karena menurut saya ini begini, itu nggak boleh. Jadi dalam hal ini makanya setidaknya kita punya norma dan nilai yang global ya. Yang kita semua punya gitu ya, universal gitu ya. Misalnya norma yang universal? Misalnya mencuri itu berdosa, mencontek itu tidak baik gitu ya, berbohong itu juga berdosa gitu ya. Hal itu kan norma-norma yang sifatnya universal, yang nilai yang sifatnya kita semua mengaku itu benar. Gak ada agama yang mengatakan bahwa mencuri itu boleh, kan nggak ada budaya manapun di dunia yang mengatakan bahwa membunuh itu boleh. Nah, itu terkait itu gitu. Jadi itulah gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah, jika norma dan nilai yang dianut oleh siswa yang Anda hadapi berbeda dengan norma Anda, apa sikap Anda? Nah, itu tadi, kalau memang itu normanya atau nilainya berbeda itu Anda nggak mengerti, boleh Anda diskusikan. Bolehkah Anda menyampaikan norma kepada siswa atau kepada klien Anda? Ya boleh gitu ya. Jadi misalnya menurut saya tadi, kalau di Padang itu nggak boleh, kalau di wanita Minang itu nggak boleh begini loh, saya bilang misalnya gitu ya. Kalau dia ngomong itu nggak boleh dengan nada keras loh, gitu ya. Nah, itu misalnya gitu ya. Nah, apakah di budaya Anda boleh gitu kan? Misalnya kalau di Minang itu apa lagi ya? Pokoknya istilahnya berbeda lah gitu ya sama yang dihadapi, dia boleh diskusikan. Kemudian apakah keuntungan bila siswa yang mengambil keputusan? Oke. Nah, tadi kan dibilang ya bahwa perlu gitu ya si konselor si klien itu mengambil keputusan terkait dengan norma dan nilai itu terhadap dirinya sendiri gitu ya. Itu terkait dengan nanti ada materi keputusan di tangan klien gitu ya. Nah, jadi kenapa? Apa itunya gitu ya? Apa keuntungannya? Nah, kalau dia melakukan itu, maka dia akan bertanggung jawab gitu ya. Ketika keputusan itu adalah Anda yang mengambil, Anda akan bertanggung jawab. Tapi ketika yang ngambil itu adalah orang lain, Anda akan nyalahkan orang itu. Misalnya, kalau paling sederhana aja, kalau di rumah saya ya gitu ya. Dulu gitu ya. Kalau kita ngambil nasi gitu ya, itu contoh paling sederhana ya. Kalau kita ngambil nasi sendiri, itu maka mama saya bilang kita harus ngabisin gitu ya. Tapi kalau kita ngambil nasi itu yang diambilin orang, kita boleh nggak habisin kalau memang udah kenyang gitu ya. Kenapa? Karena kan yang tanggung jawab orang itu, ngapain dia ngambil sebanyak itu gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi dengan klien kita. Ketika yang ngambil keputusan itu dia, itu kan dia ngambil, berarti dia harus bertanggung jawab gitu ya. Kalau dalam konseling nanti ada kontrak nama tekniknya, maka kita bisa mengatakan bahwa Anda
sudah kontrak sama saya tentang hal ini gitu ya. Tapi kalau yang ngambil keputusan saya, maka nah itu misalnya apalagi contohnya, oh gini, kalian datang dengan misalnya kegalauan untuk kuliah di bidang A atau bidang B gitu ya. Kemudian si konselor langsung memutuskan, oh ya kamu kuliah ke B aja gitu ya. Kemudian si klien kuliah ternyata dia nggak nyaman, dia bilang, saya dulu kuliah gara-gara disuruh si guru BK itu gitu, harusnya saya pilih yang A. Nah gitu. Jadi itu makanya terkait norma dan nilai pun klien harus memilih sendiri. Cuman sih makanya tadi ada diskusi tadi ya gitu. Oke. Nah, yang terakhir untuk bab A yaitu adalah sikap konselor terhadap upaya pelayanan konseling. Pelayanan konseling adalah bantuan dari konselor sebagai seorang ahli dalam bidang konseling kepada klien sebagai seorang yang sedang mengalami masalah, yang ingin agar masalahnya teratasi gitu ya. Klien tidak mampu mengatasi masalahnya itu sendiri sehingga memerlukan bantuan dari seorang konselor. Bantuan ini bersifat profesional atau keahlian yang menuntut konselor mengarahkan keahliannya atau apa. Jadi upaya konseling ini adalah upaya profesional gitu ya. Itu nanti kalau kita belajar mata kuliah profesi konseling gitu ya, profesi BK, maka ya kita adalah sebuah profesi yang profesional gitu ya. Kita itu adalah seorang ahli, kemudian sebagai seorang ahli kita punya beberapa hal yang harus dimiliki. Nah, di sini kita singkat dengan WPKNS. Udah sering dengar ya gitu ya tentang WPKNS. Yang pertama adalah wawasan. Wawasan yang luas gitu ya. Jadi yang pertama adalah wawasan yang luas. Meliputi berbagai hal yang dapat mewadahi permasalahan klien. Jadi wawasan Anda sebagai konselor itu harus luas ya, nggak sempit gitu ya. Yang kedua, pengetahuan yang mendalam sehingga mampu menganalisis masalah si klien. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang handal secara operasional teknis untuk menyelenggarakan layanan konseling yang efektif dan efisien. Nilai yang normatif, nah itu tadi Anda harus punya nilai normatif yang tinggi untuk mengarahkan klien ke arah kehidupan yang mensejahterakan, membahagiakannya di dunia dan akhirat, serta memandirikan. Kenapa? Karena norma agama kan itu membahagiakan di akhirat nantinya gitu ya, salah satunya gitu ya. Kemudian sikap yang positif dalam bertindak secara ikhlas. Oke, itulah salah satu yang harus dimiliki konselor, yaitu punya WPKNS gitu ya. Nah, Anda harus siap. Pertanyaannya, gimana Bu saya punya WPKNS gitu ya. Yang pertama, WP itu Anda tentu harus banyak membaca, banyak belajar, banyak kalau bahasa Minang itu kan alam tak kambang jadi guru ya. Jadi Anda belajar dari semua hal gitu ya. Anda lihat, dari Anda dengar, Anda lihat, Anda Anda perhatikan segala hal. Nah, itu Anda dapatkan wawasan dan pengetahuan yang dalam, yang luas gitu ya. Untuk keterampilan, Anda harus rajin berlatih, sering-sering latihan konseling nantinya gitu ya. Untuk nilai, ya kan nilai itu kan sering Anda anut ya, entah itu dari keluarga, dari masyarakat. Nah, itu Anda harus pahami gitu ya. Untuk sikap juga, gimana Anda punya sikap yang ikhlas gitu. Jadi kalau kita pelajari lagi gimana Anda punya nilai altruistik yang bagus gitu ya. Nah, itu adalah oke, pertanyaannya banyak, boleh Anda langsung jawab nanti ya, saya nggak jelasin lagi lah ya, kepanjangan. Nah, itu tadi tentang bab A terkait dengan kemampuan sikap dalam hubungan konseling yang terdiri dari 5 hal. Jadi ingat kembali dasar atau ya hal dasar yang harus Anda miliki. Yang pertama adalah bahwa manusia yang juga adalah klien Anda punya nilai kebaikan, yang juga dia berarti punya kecenderungan yang positif gitu. Yang kedua, Anda harus bisa menerima klien Anda apa adanya. Yang ketiga, Anda penuh pengertian, Anda mengerti klien Anda. Yang keempat, Anda juga paham terhadap nilai dan norma. Yang kelima, Anda punya WPKNS yang luas. Itu saja untuk materi bagian A. Kalau ada pertanyaan, Anda harus langsung tanyakan.
Karena kalau di kelas kan ini enak ya, kalau diskusi biasanya saya lakukan ini dengan diskusi kelompok kecil. Nah ini enak langsung tanya jawab, tapi kan dari sini jika memang ada yang Anda ragukan, kita akan bahas bersama. Kalau saya juga nggak bisa jawab, saya akan cari jawabannya. Kita sama-sama cari jawabannya gitu ya. Itu saja untuk materi Bapak. Kita akan next video itu bagian B gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.